Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, pimpinlah setiap kami ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-35. Tetapi pada hari ini saya akan membacakan bagi kita mulai dari ayatnya yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Nanti secara lengkap Bapak Ibu bisa membacanya secara pribadi. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang memberi penghiburan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi banyak memberi penghiburan kepada saudara-saudara seiman itu dan menguatkan hati mereka. Sesudah beberapa waktu, keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Namun Silas memutuskan untuk tetap tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kata atau istilah perkunjungan yang sebenarnya tidak asing. Di GKI Manyar sendiri kita lebih mengenalnya dengan sebutan perlawatan, dan ada tim perlawatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah istilah atau sebuah sebutan yang diberikan oleh gereja tentang suatu perkunjungan, di mana di dalam tim perlawatan ini ada orang-orang yang diberikan tugas untuk mengunjungi jemaat, melihat keadaan mereka secara langsung, bercakap-cakap secara lebih intens dan personal. Maka Bapak Ibu, kehadiran tim perlawatan ini punya peran yang sangat penting bagi jemaat, yaitu apa? Menumbuhkan kekuatan iman bagi jemaat. Sebagaimana dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa Paulus, Barnabas, Yudas, dan Silas, mereka adalah orang-orang yang menerima mandat dari persidangan para rasul dan penatua di Yerusalem untuk suatu tugas, yaitu mengunjungi jemaat Antiokhia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, rupanya pada waktu itu di Antiokhia terjadi keresahan di tengah-tengah jemaat soal ajaran. Jadi ada orang-orang yang bukan rasul, mereka mengajar tentang hal-hal yang pada akhirnya membuat hati jemaat ini menjadi goyah dan mereka juga menjadi bingung. Maka Paulus, Barnabas, Yudas, dan Silas diutus untuk apa? Untuk meneguhkan iman setiap jemaat di Antiokhia, untuk menyatakan tentang pengajaran yang benar. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka setelah jemaat ini tadi dikatakan mereka mendengarkan penjelasan Yudas dan Silas mengenai isi surat itu, maka dikatakan setiap mereka yang mendengarnya, hati mereka dihiburkan. Mereka bersukacita, bahwasanya mereka diingatkan untuk menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan tadi kita membaca pada akhirnya Silas
dikatakan memilih untuk tetap tinggal di Antiokhia mendampingi jemaat. Juga demikian, Paulus dan Barnabas juga tinggal beberapa lama di Antiokhia dan mereka bersama-sama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan hari ini? Pertama, bahwa tim perlawatan itu adalah tim yang bukan sekedarnya saja. Tim perlawatan adalah sebuah tim yang sangat penting di dalam gereja. Bahwa tim ini akan mendatangi, berkunjung ke rumah-rumah jemaat secara personal, secara langsung, sehingga mengetahui apa yang menjadi kerinduan, bahkan juga apa yang menjadi pergumulan jemaat, dan apa yang bisa dilakukan oleh gereja untuk membantu setiap jemaat yang membutuhkan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita yang ada tergabung di dalam tim perlawatan, ini adalah sebuah tugas yang besar dari Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada Anda sekalian. Maka biarlah tugas ini pun boleh dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Juga yang kedua, bagi kita setiap jemaat, jangan alergi kalau kita ingin dikunjungi, kecuali kita benar-benar tidak bisa, waktunya kurang pas. Karena tim perlawatan bukan ingin mengetahui rahasia-rahasia kita, bukan. Tapi mereka hadir adalah untuk mendoakan saudara. Mereka hadir untuk memperhatikan saudara. Maka jika ada tim perlawatan yang ingin datang ke rumah kita, mari dengan terbuka kita menerima kehadiran mereka sebagai saudara seiman yang ingin mendukung iman kita, menguatkan kita. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita juga boleh dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh memampukan setiap kami dalam tugas dan panggilan kami, secara khusus ketika kami diberi satu panggilan untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.